Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori kebenaran. Nama saya Dendi Riswanto dengan NPM 2019 4350 1428. Saya Ardiono Dodi Setiadi dengan NPM 2019 4350 1436. Saya Wendy Hardianto, NPM 2019 435 01453. Saya Ulhaq Ghazali dengan NPM 2019 4350 1454. Saya Muhammad Rizka Litia dengan NPM 2019 435 01455. Saya Denny Saputra dengan NPM 2019 4350 1456. Pengertian kebenaran. Pengertian kebenaran menurut yang pertama Puja Wiyatna, tahun 1987, bagian 16. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Menurut Aristoteles, kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Benar dan salah adalah soal sesuai apa tidaknya apa yang dikatakan dengan kenyataan sebagaimana adanya. Sifat-sifat kebenaran. Menurut tim dosen filsafat UGM Yogyakarta tahun 1996, membedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Yang kedua, kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya. Yang ketiga, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulhaq Ghazali. Jenis-jenis kebenaran. 1. Kebenaran epistemologikal. Kebenaran ini berhubungan dengan pengetahuan manusia. 2. Kebenaran ontologikal. Adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada ataupun diadakan. 3. Kebenaran semantika atau kebenaran moral. Kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Jenis lain. 1. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ini yang akan menjadi pokok perbincangan dalam membahas 5 teori kebenaran. 2. Kebenaran ilmiah meliputi A. Pengetahuan biasa, pengetahuan manusia dalam kehidupan sehari-hari. B. Mitos, substansinya tidak membuat objek yang faktual dan aktual. C. Wahyu, dalam bahasa Diin al-Islam, Allah dengan kebijaksanaannya memasukkan hal tersebut sebagai hal yang pertama-tama yang harus diimani saja. Macam-macam teori kebenaran. 1. Teori kebenaran yang saling bersesuaian. 2. Teori kebenaran yang saling berhubungan. 3. Teori kebenaran proposisi. 4. Teori kebenaran pragmatik. 5. Teori kebenaran struktural. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardiono Dodi Setiadi. Teori kebenaran saling bersesuaian. Teori kebenaran yang paling awal dan tua. White 1978 disebut juga teori tradisional. Katsoff 1986. Kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian antara makna yang dimaksudkan oleh sesuatu pernyataan dengan apa yang sungguh-sungguh merupakan halnya atau apa yang merupakan fakta-faktanya. Teori yang berangkat dari teori Aristoteles yang menyatakan segala sesuatu yang diketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal oleh subjek. Suatu pengetahuan mempunyai nilai besar apabila pengetahuan mempunyai saling kesesuaian dengan kenyataan yang diketahui. Teori berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai besar apabila saling bersesuaian dengan dunia kenyataan. Kebenaran dapat dibuktikan secara langsung pada dunia kenyataan. Kebenaran itu kesesuaian dengan fakta, keselarasan dengan realitas, dan keserasian dengan situasi aktual. Contohnya
pengetahuan air akan menguap jika dipanasi sampai 100 derajat. Pengetahuan tersebut benar kalau kemudian dicoba memanasi air dan diukur sampai 100 derajat. Jika terbukti tidak menguap, maka pengetahuan dinyatakan salah dan terbukti air menguap. Maka pengetahuan tersebut dinyatakan benar. Teori kebenaran saling berhubungan. Teori ini dibangun oleh para pemikir rasionalis seperti Leibniz, Spinoza, Hegel, dan Berkeley maupun Plato dan Aristoteles. Teori ini disebut dengan teori konsistensi. Katzoff teori koherensi yaitu suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi yang lain benar. Atau jika makna kandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Proposisi tersebut benar jika mempunyai hubungan dengan proposisi yang terdahulu benar. Pembuktian teori kebenaran koherensi dapat melalui fakta sejarah apabila merupakan proposisi sejarah atau memakai logika apabila merupakan pernyataan bersifat logis. Secara sederhana, suatu proposisi itu atau makna pernyataan dari suatu pengetahuan bernilai besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denny Saputra. Contohnya, kita mempunyai pengetahuan bahwa semua manusia pasti bakal mati adalah pernyataan yang memang benar adanya. Jika Dion adalah manusia, maka pernyataan bahwa Dion pasti akan mati merupakan pernyataan yang benar pula. Sebab pernyataan kedua konsisten dengan pernyataan yang benar. Teori kebenaran proposisi. Dalam logika Aristoteles, proposisi benar adalah bila sesuai dengan persyaratan formal suatu proposisi. Dalam logika proposisi yang lain, proposisi benar tidak dilihat pada benar formilnya, melainkan benar dilihat pada materiilnya. Noing Muhajir membedakan benar formil dengan benar materiil. Logika matematik sederhana. 1/2A sama dengan 1/2B, sehingga A sama dengan B. Matematik teoritik, simbolik, logika tersebut benar. Kita tahu bahwa 1/2 gelas isi kalau dilukis akan memiliki gambar sama dengan 1/2 gelas kosong. Sesuai dengan logika matematik, simbolik, teoritik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isi sama dengan kosong. Bentuk formilnya sudah benar, tetapi materialnya salah. Proposisi tidak lain adalah suatu pernyataan yang berisi banyak konsep yang kompleks. Kebenaran ini akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang melatarinya. Pengalaman, kemampuan, dan usia mempengaruhi kepemilikan epistemo tentang kebenaran. Teori kebenaran pragmatik. Tokoh teori ini adalah Carles Sander Peirce, 1834 sampai 1914. William James 1842 sampai 1920. John Dewey 1818 sampai 59. Teori menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan menggunakan kriteria fungsional. Jika pernyataan tersebut memiliki fungsi atau kegunaan dalam kehidupan praktis. Menurut paham ini bukan kebenaran yang dilihat dari segi etik, baik atau buruk, tetapi kebenaran yang didasarkan pada kegunaannya. Kebenaran dibuktikan oleh kegunaannya, oleh hasilnya, dan oleh akibat-akibat praktisnya. Jadi kebenaran adalah apa saja yang berlaku atau works. Seperti yang dikemukakan oleh penganutnya. A. Sesuatu itu benar apabila memuaskan keinginan dan tujuan manusia. B. Sesuatu itu benar apabila dapat diuji benar dengan eksperimen. C. Sesuatu itu benar apabila ia mendorong atau membantu perjuangan biologis untuk tetap ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Aditya. Contohnya, bagi pragmatisme, suatu agama itu bukan benar karena Tuhan yang sembah oleh penganut agama itu sungguh-sungguh ada. Tetapi agama itu dianggap benar karena pengaruhnya yang positif atas kehidupan manusia. Berkat kepercayaan orang akan Tuhan, maka kehidupan masyarakat berlaku secara tertib dan jiwanya semakin tenang. Begitu juga perbintangan bermanfaat bagi nelayan tapi tidak untuk pedagang. Selanjutnya.
Teori kebenaran struktural pragmatik. Neong Muhajir menyatakan bahwa kebenaran struktural berkembang dari kebenaran korespondensi. Konsep paradigmatik menurutnya dikembangkan dari banyak ahli, antara lain Thomas Kuhn. Teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Lichtenberg menemukan identitas struktural kualitatif dari berbagai dominan disiplin ilmu. Misalnya, ada pembiasan sinar karena gravitasi bumi. Setahun pada umumnya 365 hari, kecuali pada tahun kabisat. Ini bukan sekedar perhitungan hari dalam setahunnya, melainkan terkait pada rotasi bumi dan lainnya, atau pembicaraan bidang astronomi. Dua contoh tersebut menunjukkan adanya hubungan struktural antar berbagai sesuatu yang konstan, yang berada pada domain disiplin ilmu yang mungkin beragam dan atau berbeda. Hubungan struktural ini disebut Lichtenberg sebagai paradigmata. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Dandi Riswanto. Cara menemukan kebenaran. Cara-cara untuk menemukan kebenaran diuraikan oleh Hartono Kasmadi dan kawan-kawan pada tahun 1990 sebagai berikut. A. Penemuan secara kebetulan. B. Penemuan coba dan ralat atau trial and error. C. Penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. D. Penemuan secara spekulatif. E. Penemuan kebenaran lewat cara berpikir kritis dan rasional. F. Penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. Analisis teori kebenaran. Musa Asy'ari menyatakan bahwa kebenaran selalu berkaitan dengan dimensi keilmuan. Asy'ari bagian 75. Akan tetapi perlu disadari bahwa kebenaran yang bersandar pada ilmu tidak sepenuhnya mutlak. Sebab sandaran ilmu selalu dipengaruhi oleh pilihan, selalu tidak pernah menyeluruh, selalu dipengaruhi oleh realitas ruang dan waktu, dan hasilnya selalu berubah sehingga akan mempengaruhi pada realitas kebenaran yang ada. Asy'ari bagian 77. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebenaran yang bersandar pada ilmu bersifat relatif. Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus adalah kebenaran kita berkemungkinan adalah kesalahan orang lain bermungkinan benar. Hanya kebenaran Tuhan yang benar-benar tidak salah. Analisis penulis sendiri tentang kebenaran dengan merujuk kepada pendapat sebelumnya bahwa kebenaran yang diperoleh dengan berbagai tahap-tahap ilmiah perlu juga harus disikapi dengan pengembangan sikap dan kepribadian, sehingga kita tidak mudah menyatakan bahwa kebenaran yang kita terima memang benar-benar tidak salah. Apalagi kebenaran tersebut suatu perpaduan antara ilmu, filsafat, dan agama. Dalam Islam dengan gamblang telah mengcover hal tersebut yang tertuang dalam Quran Surah Al-Imran ayat 60, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Demikian dari kelompok 2, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.